الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Subhanallah. Para alim, imam, pengurus kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh Masjid Aliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini kita kembali diberikan waktu, diberikan nafas kehidupan. Setiap hari kita mendengarkan siluran sirine dari mobil ambulan berlewatan. Kalau kita lewat di sebuah jalan raya itu pasti ada ambulan yang lewat. Dua saja kemungkinannya, orang yang sakit atau orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan dan kesempatan untuk mengisi sisa waktu yang masih ada dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berselawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Muharram, yakni 1448 Hijriah. Sekarang masih berada di 1447 Hijriah. Terasa tanda akhir zaman yang disebutkan Nabi SAW, rebutan waktu itu begitu cepat terasa. Itu bisa kita rasakan. Berarti kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara bagian dari tanda-tanda yaumul qiyamah itu, maka sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, dan harusnya ini adalah menjadi muhasabah dan introspeksi yang paling diseriuskan oleh setiap insan, yang mesti sungguh-sungguhkan oleh siapapun, karena sesungguhnya waktu adalah harta yang termahal yang mesti dijadikan sebagai investasi untuk menuju kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah kita sudah mengerti dan sudah paham. Tapi untuk mengulang kembali
tentang makna yang sebenarnya harus kita simpulkan menjadi bagian muhasabah kita pagi ini, bahwa Nabi SAW ketika berhijrah itu meletakkan setidaknya 3 fondasi utama yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita umat ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW yakni membangun masjid, bina'ul ummah bil masjid. Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan fondasi yang mendasar dalam melakukan hijrah itu, bahwa hijrah yang diinginkan oleh Allah itu adalah menuju Allah, sehingga apa yang menjadi sarana untuk menuju Allah itu adalah sesuatu yang mesti diletakkan di awal untuk dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena masjid bukan tempat yang biasa. Dia masjid disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Kalau Allah yang menjadikan bagian dari rumahnya itu ada pada dunia, maka siapapun yang mendekati rumah Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita ini adalah bagian orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah itu sendiri, karena kita adalah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa masjid? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga kita tahu masjid yang pertama dibangun di atas dasar takwa ketika Nabi hijrah itu adalah yang disebut dengan Masjid Quba. Yang Bapak Ibu yang berhaji, yang berumrah berulang kali ke sana, karena ada sebuah kehormatan yang disebutkan Nabi SAW mengunjungi Masjid Quba itu. Man tatahhara fi baitihi, kata Nabi, orang yang bersuci dari rumahnya kemudian datang Masjid Quba, dia mendatangi Masjid Quba lalu mereka salat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala sama seperti kalau umrah, seperti pahala satu umrah, satu kehormatan yang luar biasa. Kalau umat ini mengembalikan jati dirinya kepada masjid, sebagaimana Rasulullah dulu membangun umat itu diawalkan dari masjid, sehingga kehormatan umat itu akan menjadi berjiwa masjid. Kita kembali ke belakang lagi, Isra Mi'raj juga masjid bina masjid, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah itu adalah perjalanan yang hati terpaut dengan masjid, sehingga kenikmatan mereka menuju masjid itu adalah bagian dari nafas kehidupannya. Karena di masjid di sini ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian. Betul gak Bapak Ibu, kalau duduk di masjid hati tenang? Tenang. Mana lebih tenang Pak? Duduk di lapau atau duduk di masjid? Di mana? Kalau itu Bapak sudah rasakan, Ibu sudah rasakan, mana? Tapi kalau untuk masjid, alhamdulillah aku yakin. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Allah itu sendiri tidak hanya membangun masjid, tapi kemudian menjaga bagaimana isi masjid itu dalam makna kemakmuran. Ada disebut dengan idarah, ada disebut dengan imarah. Idarah itu ya bentuk fisiknya, bersih, gagah, cantik, karpetnya diganti. Ya Pak. Tapi ada hal yang perlu
karpet lah diganti, orang yang sholatnya itu ya. Ya, coba mana nih wajah-wajah baru lah. Ni ada tu kawan di luar tu. Amun nak ke masjid, karpetnya lah agak bau Ustaz. Lah ganti je baru. Daerah. Tak jadi pun. Penting idarah ya. Tapi penekanannya adalah imarah. Nabi membangun Masjid Quba itu hanya dipanjang dengan pedang Nabi. Di situ letakkan fondasinya. Ia sekarang megah masjid itu sebagai bentuk menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana imarah menjadikan kalbunya itu dia butuh dengan Allah, sehingga azan yang dikumandangkan itu bukan sekedar lewat menjadi suara yang berbunyi, tetapi adalah suara yang menggetarkan kalbunya sehingga dia merasa rugi kalau dia tak datang memenuhi Allah dalam panggilan dan undangannya. Itu imarah. Ini yang terkadang lemah di setiap hati kita, yang harus kita ingatkan kepada diri dan ahli keluarga kita, sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi. Di akhir zaman itu masjid tumbuh seperti cendawan, megah masjidnya, besar masjidnya, tapi sepi dan imarah, karena maknawi dan tujuan apa yang dia bangun tidak diletakkan sebagaimana Rasulullah dulu membangun masjid ketika awal hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita semua. Alhamdulillah, kita bahagia, kita senang, kita bangga secara umat. Ya, di Riau ini khususnya Pekanbaru dan sekitarnya banyak wilayah juga sudah mulai dakwah mulai tersebar, ya kan? Tidak hanya Pekanbaru, tentu di seluruh Indonesia bahkan seluruh alam. Tapi setidaknya kita melihat perkembangan dakwah di Pekanbaru ini, kita bisa lihat. Dulu payah mencari ibu-ibu berjilbab agak dalam, bahkan kalau jilbabnya agak gadang dituduh aliran sasih malam. Dulu kan begitu. Tapi sekarang Masya Allah, sulit kita mencari ibu-ibu yang tidak lagi berjilbab. Iya tahu? Ya. Ada muncul rasa malu kalau keluar itu tak berjilbab. Dulu tak ada rasa malu. Itu kenapa terjadi? Karena fungsi masjidnya sudah dimakmurkan, dakwahnya sudah mulai dijalankan, pengajian-pengajian dihidupkan, zikir-zikir ditumbuhkan. Itu yang akan menghidupkan kalbu-kalbu kita. Jiwa kita dihidup, maka insya Allah kita pun akan hidup. Tapi kalau jiwa kita sudah mati, maka hidup pun sudah mati. Pergerakan kehidupan seorang mukmin bukan pada fisik yang tangguh dan badan yang sehat, tapi jiwa yang kosong dan hampa dari nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Maka masjid dibangun oleh Rasulullah untuk menjadikan sebagai dasar binaul ummah, untuk membina umat. Ya Ibu, saya kemarin kan saya ceritakan sebelumnya 13 hari di Bogor. Nama masjidnya Masjid Iktikaf. Ya. Dan saya merasakan ruh masjidnya luar biasa. Di samping orang-orang yang menggerakkannya, orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridha Allah. Yang menggerakkan awalnya adalah seorang yang alim, tapi juga seorang yang memiliki harta. Alim punya harta. Ya Pak ya? Kan bagus Pak ya? Sudah seorang alim, berilmu, doktor di bidang ilmu, ya kan, faqih, tapi dia seorang pengusaha juga. Tapi dia punya cita-cita untuk membangun umat lewat membangun yang disebut dengan fondasi pendidikan. Pertama sekali sebelum dia buat sekolah, bukan buat sekolah, tapi buat kampus dulu. Baru setelah tenaga didiknya dicetak, baru dia buat sekolah. Berbeda mindset dia. Yang perlu bentuk itu adalah tenaga pendidiknya, sebab dia akan meneruskan ilmuwan kepada anak didiknya.
Dia dibangun pribadi-pribadi yang tangguh. Secara fisik dia hebat, secara intelektual dia cerdas, secara spiritual dia tangguh. Dia akan mengabdi diri untuk umat. Ya, sekarang lahannya sudah 47 hektar, baru 10 tahun. Hebat. Nanti ini sudah ribuan. Tetapi di situ diciptakan sebuah kondisi semua anak didiknya dan siapapun yang terlibat di situ jam 3 itu wajib sudah bangun. Ya. Dan semua anak-anak mahasiswa pun akan diabsen. Kalau 3 kali subuh, 3 kali tahajud mereka tak hadir, ini ada apa? Saya bertanya, kenapa ini yang dilakukan? Karena kalau power umat ini sudah dekat dengan Allah dan tumbuh jiwa di masjid, kemenangan pasti akan Allah berikan kepada kita. Ya kira-kira itu. Sehingga cara musuh Allah untuk menghancurkan kita adalah menjauhkan kita dari anak-anak kita dari masjid. Dan itu terjadi kan? Mana anak-anak muda kita, generasi-generasi Gen Z kita kadang-kadang lemah, ya kan? Disibukkan oleh banyak hal, dilupakan dengan inti dari kenapa mereka dihadirkan ke permukaan bumi ini. Ini harus dikembalikan power kepada. Maka tugas kita Bapak Ibu tidak hanya ngaji di masjid. Tugas kita Bapak Ibu adalah mendakwahkan apa yang disampaikan di masjid dan ilmu dimanapun yang kita terima untuk kita sampaikan lagi kepada anak dan keluarga kita. Apalagi Bapak Ibu suami istri berangkat ngaji, gitu ya. Tapi tanggung jawab kita tidak hanya di bapak dan ibu. Bapak Ibu punya tanggung jawab kita kepada generasi penerus-penerus kita. Siapa mereka? Anak keturunan kita. Kita sampaikan. Maka kita tidak hanya soleh secara individu, tapi soleh secara keluarga dan soleh secara masyarakat. Ini yang harus kita bangun. Dan itu dibangun oleh Rasulullah SAW adalah di masjid. Di masjid sebagai sentral dakwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah banyak sekarang ada masjid intik dengan sekolah. Siapa tuh? Syakirin. Ini komandannya. Ya kan? Ada SDIT-nya di situ. Ya. Anak-anak didekatkan dengan jiwa masjid. Bagus. Ya, kalau ada lahan lagi nanti alhamdulillah ya. Masjid Amalia ini bisa ada lahan lagi Pak. Sudah semakin bodoh jadi. Iya kan? Ini kalau tiangnya kokoh Pak, tagak tiang. Tapi kalau tiangnya dan roboh, ya dulu di masa itu pengurusnya memecokkan baru ke tiang itu tagak. Tapi kalau sejalan satunya insya Allah tegak ke masjid itu. Ya Ibu, apa yang bisa dibuat? Dikembalikan power itu kembali sebagaimana dulu baiknya umat terdahulu, maka kita akan baik dengan cara mengikuti mereka. Ya, baiknya umat ini akan kembali baik kalau dia mengikuti jangkah dan jalan orang terdahulu yang telah dijamin kebaikan oleh Allah. Ya, siapa? Tentu kita sebagai umat ini adalah Rasulullah SAW yang telah meletakkan fondasi yang hebat dalam hijrahnya kepada Allah, dalam perintah ketaatan. Yang pertama dibangun adalah masjid. Apakah Nabi tak bisa membuat istana mewah? Nabi mampu membuat istana mewah. Orang-orang Ansar sudah siap, apapun yang diminta oleh Nabi mereka akan buat. Tetapi Nabi tidak mengharapkan itu. Nabi hanya mengharapkan ridha Allah. Maka yang pertama dibangun oleh Rasulullah, jalan untuk mengharapkan ridha Allah itu adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi kembali membangun masjid, namanya Masjid Nabawi. Ya, pada saudara-saudara kita yang berlebih duitnya yang alhamdulillah hari ini, di antaranya ada yang kita kenal, mereka membangun masjid di antara kekayaan mereka. Tapi ada satu hal yang terkadang selalu kita ingatkan, Bapak Ibu, untuk bangun masjid itu bagi bapak muda, karena duitnya sudah ratusan miliar kan mudah bangunnya Pak ya. Coba, dia bangun masjid 10 miliar, duitnya 200 miliar, mudah nggak sebenarnya itu? Ya mudah. Tapi yang sulit bagi bapak bukan membangunnya, tapi menjaga keutuhan marwah masjid itu dengan tujuan yang benar. Itu yang sulit menjaganya.
tidak menjadikan bapak sombong, tidak menjadikan bapak menjadi ujub. Kan nanti orang akan memuji bapak dengan ratusan ribuan pujian. Di saat itulah kehormatan bapak terpuji di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu, maka oleh itu kita bangun idarahnya, kita ciptakan imarahnya sebagai jalan untuk menentukan umat ini menjadi kokoh dan tegak berdiri. Disinilah kita diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, ketika Ibrahim menghijrahkan istri dan anaknya di sebuah lembah itu, ada doa yang mesti kita pahami. Tujuannya bukan sekedar dipindahkan, tapi tujuannya adalah untuk membangun keimanan yang kokoh, meletakkan fondasi bagaimana mengerti Allah, dan dia diletakkan di sisi Ka'bahnya Allah sebagai sentral kiblat kita kaum muslimin. Itulah rumah yang pertama dibangun di atas dunia ini, yakni Ka'bah, rumahnya Allah yang diletakkan di Makkah Al-Mukarramah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar' inda baitikal muharram. Doa berikutnya, Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang mendirikan salat. Ya kan? Ini di rumah Allah. Jadikan mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kalau mereka sudah orang-orang mendirikan salat, fondasinya hebat, imannya kokoh, ketaatan mereka tidak diragukan, tidak pernah menyalahkan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terima dengan keikhlasan, apa yang terjadi? Manusia akan berbondong-bondong. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Mereka akan datang kepada mereka, dan disitulah ketika kekuatan umat menjadi kokoh, rezeki umatnya akan menjadi hebat. Warzuqhum minats tsamarat. Berikan mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Jadi sejarah ini akan berulang kembali, Bapak Ibu. Ya, makanya setiap apapun kegiatan di masjid ini, terutama sholat 5 waktu, maka jadikan itu menjadi perhatian serius bagi kita untuk mengejar dan meraihnya. Jangan tinggalkan kesempatan itu, Bapak Ibu. Pastikan diri Bapak Ibu semuanya berada di masjid-masjid Allah di setiap waktu-waktu yang sudah diundang kita di dalamnya. Macam mana pun sibuknya kita, Pak, usahakan untuk datang, karena disitulah kekuatan untuk meninggikan makna yang kita lakukan hari ini, berubah diri kita, hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dicatat, setahun ini yang tak sholat di masjid berapa kali? Sebulan ini tak sholat di masjid berapa kali? Sebulan ini yang tak subuh ke masjid berapa kali? Mulai ada perhitungan yang rinci dari kita untuk melihat rapor merah kita supaya dinaikkan level angkanya menjadi biru, sehingga kecintaan kita kepada Allah dalam memakmurkan masjid itu adalah bagian tanda iman kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, tidak ada orang suka dengan masjid ini kecuali orang beriman saja. Tidak ada yang lain. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak ada orang bisa memakmurkan masjid ini kecuali orang beriman. Kalau tak ada iman, dia tak akan mau memakmurkan masjid. Maka kalau ada orang mau memakmurkan masjid, makin ramai masjidnya, itu bertanda iman di sekitaran masjid atau orang di sekampung itu, bertanda iman lagi subur. Tapi kalau masjidnya makin sepi dan makin kosong, itu bertanda iman sudah mulai kosong dalam diri. Ukurannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hijrah yang kita lakukan sedang memperbaiki iman, dan tempat memperbaikinya adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang mesti kita camkan. Ya Ibu, tak bisa dirasakan bagaimana nikmatnya di masjid. Insyaallah. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan nikmat. Apakah ilmu-ilmu yang kita dapatkan di masjid sudah merubah perangai kita? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi suami dan suami yang elok, iya Bu. Jadi istri-istri yang sudah baik, iya Pak. Alhamdulillah. Ya.
Pokoknya digandeng tangan bini itu kamar saji. Ya Pak. Tak ada halangan Rasulullah anak ketek tak ada. Kalau kamu ada anak ketek kau. Ada ya ketek kan? Ya, cucu dekat ada kan? Tuh. Jadi bawa tuh pasangan tuh ke masjid, isi dengan qalbu, isi dengan iman, isi dengan ketaatan. InsyaAllah dia akan menjadi nur yang akan menenteramkan kita, sehingga makin tua rumah tangga itu makin awet dan makin terjaga. Karena kehangatan yang muncul pada jiwa bukan muncul pada ya fisik yang terbatas adanya. Tapi kalau jiwa itu yang hidup dalam mencintai karena Allah, lemah pun fisik dia tetap kokoh berdiri untuk tidak merubah tatanan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu yang dilakukan yang kedua adalah mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Ini apa maknanya? Kekuatan umat yang dibangun di masjid itu akan hebat kalau umatnya itu satu visi dan satu misi. Dipersatukan mereka bukan tujuan popularitas, bukan menunjukkan mereka ada yang hebat dan ada yang tidak hebat, tapi dua-duanya hebat semuanya. Sehingga kemudian Ansar itu betul-betul siap menyiapkan apa yang disiapkan untuk menolong saudaranya. Ya tahu banyak sejarah yang telah disebutkan bagaimana hijrahnya para sahabat yang tidak membawa harta dan semua kekayaan, tapi disambut dengan keindahan hati yang luar biasa daripada aulia yang ada di Madinah. Yang lemah di kita ini adalah ta'awun bainan nas, bainal mu'min wal mu'min. Ya Pak. Kita akan duduk dengan ya alhamdulillah ada orang-orang yang kita lihat mapan gitu. Mapan. Ini kita punya tanggung jawab. Saya bilang begitu. Alhamdulillah satu demi satu ada orang yang kemudian jiwa tertata dengan cara yang baik. Dalam diam dia dengan harta ini membangun saudara-saudaranya. Dan cerita itu saya dapatkan bukan dari dirinya, tapi dari orang-orang yang dekat dengannya. Kami ini Ustaz telah berapa kali dibantu di bulan, cuma kami aja belum ada Ustaz. Ya kan? Ada orang mulai berjiwa seperti itu. Dan sebenarnya itu adalah yang dibangun oleh Rasulullah dari awal. Kalau jujur kita ini masih jauh Bapak Ibu. Dalam Islam diajarkan sebenarnya orang-orang yang kaya raya itu punya tanggung jawab untuk membina para pemuda-pemuda. Bahkan dalam harta mereka ada tanggung jawab untuk menyiapkan bagaimana modal pernikahan para sahabat untuk tidak terjatuh kepada zina. Sampai segitu tuh Pak. Ya. Lain nampak ada wakil orang kaya yang membantu anak-anak muda yang soleh, kemudian dikasih modal untuk menikah dan dikasih modal untuk hidup, lalu dibina. Ada? Sulit masih mendapatkan begitu. Ya, belum sampai kita di level itu. Tapi cuma lihat Muhajirin yang luar biasa. Apa kata Muhajirin Ansar kepada Muhajirin? Di antara yang apa dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Berapa engkau butuh modal? Aku berikan sebagian dari hartaku. Bahkan kalau kau nak punya bini, pilihlah bini yang boleh raja mau ceraikan seorang. Kalau awak mandi, kira-kira bini yang boleh raja atau boleh buruk? Pastinya paling buruk bagi dia kan? Dari berselero ya. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena itu hasil dari bina'ul ummah fil masjid. Itu intinya. Kalau umat ini sudah dibangun di masjid, tujuannya Allah menjadi pengurus, tidak mengatakan tengok dah di zaman aku pengurus saja lihat. Zaman Abu pengurus dulu tak itu.
ya kan? Kita menjadi pengurus bukan lembaga ini zaman saya begini, enggak. Bapak Ibu, tujuan kita Allah, kita luruskan itu. Sehingga akhirnya kalau nanti kita diganti dan pergantian pengurus, jangan kemudian kita tak pandang pengurus, tapi dia mulai lari, dia mulai meninggalkan. Mentalitas kita tidak begitu. Muhajirin Ansar itu bersatu. Ada kelemahan saudaranya, saling dinasihati dan saling tutupi secara bersama. Bukan untuk menunjukkan, ini saya, ini adalah ini yang harus kita ubah dalam hidup kita. Iya, mohon maaf, tapi di sini insya Allah tak ada, di masjid lain tak ada. Ini jauh dari kampung kita. Ya. Karena kan ada juga kan pengurus itu bercerita gini. Ya. Insya Allah ide yang baik kita bangun secara bersama. Kalau ide yang kurang baik, dinasihati, siap menapang dada. Itu dah ciri orang beriman tuh, iya kan? Tidak menegakkan benang basah, tidak ego dengan prinsip sudah jelas salah dibela juga. Ini yang tidak benar. Kalau salah ya diperbaiki. Siapapun kita punya uang salah, siapapun dia, pemimpin dia, biasa dia. Tidak ada yang sempurna. Disinilah kita. Maka makna disatukan itu tidak hanya bersatu dalam makna zahir, tapi bersatu dalam makna batin. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita yang namanya sahabat itu dan teman itu adalah orang yang satu visi menuju Allah dan Rasulnya. Disitulah kekuatan. Maka Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhallil. Agama seseorang itu ditentukan oleh agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Begitu indahnya Islam. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam surah Zuhruf itu, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berteman di dunia tapi hanya karena dunia, tidak karena surga dan akhirat dan takwa, mereka akan terpisah dan bercerai di akhirat. Tapi orang berteman karena iman dan ketakwaan, mereka akan disatukan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ini dibangun di keluarga kita, Bapak Ibu. Ar-Rahman ayat 23. Ya. Dimulai dibangun nih. Di keluarga begitu, di masyarakat juga begitu. Apa bunyi ayatnya? Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga itu tempat reuni keluarga-keluarga kita. Ya, dalam makna yang lain, surga itu tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Kalau ayahnya soleh, mamanya soleh, bapaknya soleh, atunya soleh, semuanya ke atas soleh, maka dia akan bertemu di surga. Anak keturunan ke bawahnya soleh dan soleha, nanti akan bersatu di surga. Itulah nikmat. Maka masyarakat juga begitu, disatukan karena iman dan ketakwaan. Karena niat kita berkumpul seperti ini tidak hanya sebatas dunia, kita ingin bertemu nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kelam mau duduk ngopi-ngopi di luar tu, ya kan? Tengoklah kawan nampaknya cik-cik dah mulai poin. Batang duduk di kursi itu gini dah doanya. Hah? Lepas ini lah. Sampai Jakarta. Kalau di dunia selama itulah kita cuma bisa menggenggam tangannya. Tapi coba kita katakan, aku ingin menggenggam erat tanganmu tidak hanya sebatas dunia, tapi aku ingin menggenggam erat tanganmu sampai di surga Allah. Itu nikmat. Ya Ibu, itulah binaul ummah yang dibangun di atas dasar masjid. Maka disatukan di atas iman, dia akan menjadi kokoh dalam perjuangan. Ini yang harus ciptakan pada diri dan keluarga kita, masyarakat kita. Ya Pak, mendakwakan mudah ya Pak, tapi mengamalkan sangat berat. Ya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, Bang, abang berusaha itu apa? Dia bilang begini, Ustaz, ya Alhamdulillah Allah titip amanah. Dari ujian yang berat, lalu Allah beri begini, Allah beri begini. Tidak ada tujuan abang kecuali ingin membantu agama Allah. Ya. Ingin rasanya buat masjid, ingin rasanya buat suatu saat ya sekolah ya gratis, tapi dibesarkan oleh usahanya.
Gak perlu lagi minta sama orang, diminta sama Allah lewat hasil usaha yang Allah berikan rezeki di dalamnya. Kan hebat kalau gitu kan? Ya. Nah, ini nikmat tuh. Nikmat orang begini, dia nggak butuh dikenal. Dia diam biasa aja. Ya, dia tidak cari popularitas, tapi amalnya berjalan dengan prinsip yang benar. Kenapa? Jiwa yang terpaut dengan masjid. Setiap azan, bahkan belum azan sudah duduk di masjid. Kalau orang-orang sudah memahami tentang makna masjid itu, dalam perjuangannya pun akan lurus dalam kehidupannya. Karena sungguhnya masjid kalau sudah ada di jiwanya, dimanapun dia letak, dimanapun dia duduk, disitulah dia sujud kepada Allah Subhanahu. Sujud bukan hanya meletakkan kening di atas sajadah, tapi sujud itu dimanapun kita tegak dan berdiri, di situ kita rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada godaan, dia sujud. Ada godaan, dia rukuk. Disitulah kemenangan. Rukuk bukan sekedar rukuk, sujud bukan sekedar sujud, tapi dia menghambakan diri seutuhnya di saat dan seperti apapun hidupnya berada. Itu maknanya. Ya Bapak Ibu, makanya kata Allah, warka'u ma'al raki'in. Rukuklah engkau bersama orang yang apa maknanya? Ikuti orang yang taat itu bersama ketaatannya. Kalau engkau ikuti orang yang taat, engkau akan menjadi orang taat juga. Itu maknanya. Ya Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun nih, ya, satukan ya diri kita. Maka dakwah bukan soal level kehidupan. Iman bukan soal kasta yang muncul dalam kehidupan. Maka fitnah yang terjadi di akhir zaman, manusia mulai berbangga dengan harta, mulai membuat kelompok-kelompok dengan sosial yang berbeda. Namanya ya apa namanya itu? Itu ibu-ibu. Ya Bu. Dan saya mohon maaf, saya sampaikan terbuka nih. Sekarang kan banyak nih komunitas-komunitas pengajian ibu-ibu. Bagus nggak? Tapi tujuannya bukan tampil untuk baju paling rancang. Ya, ikut tiap pengajian baju bertukar, tiap pengajian baju bertukar, ya kan? Boleh, tapi jangan meleset tujuannya. Komunitas kami yang paling bagus. Nah, ini yang paling ini ada. Ya, ini masuk dalam kesombongan. Ya Bu ya. Ya, kalau nak pergi wisata religi, jangan pergi menyanyi. Wisata religi pergi melogu, lagu lah betapa pun. Katanya wisata religi. Wisata religi yang betul-betul religi lah. Ya Bu ya. Gitu. Ini kadang-kadang gini, Allahu Akbar. Ya. Ada pula arisan haji, tiba-tiba dia Ustaz boleh pergi arisan tempat Ustaz boleh. Aduh karaoke Ustaz, astagfirullah. Saya lebih bingung mau mencari. Kita hanya bisa kami nyanyi sih Ustaz. Mau tengok wajah lagi mau dia pun. Ya. Ini model kadang, tapi tidak risiko. Ya. Bertanya, itu bingung kamu bahaya ini, ya kan? Nanti yang kita khawatir ya. Bahwa ini bukan Allah SWT yang terakhir. Nabi itu adalah bina usul, membangun masyarakat. Jadi ekonomi itu menjadi bagian terpenting dalam perjuangan Islam. Jadi anak-anak kita itu dibuat mindsetnya harus benar. Bapak Ibu, sekolah bukan tukar rajo. Ini maaf ya. Kadang-kadang mindset kita waktu sekolah itu sekolah tukar rajo. Sekolah itu bukan tukar kerja. Nanti Bapak Ibu akan kecewa kalau dia sekolah di tempat kampus bergengsi, tidak dapat rajo sesuai prinsip orang tua yang percuma dan sekolah situ ya. Nah itu dia. Bukan. Sekolah itu untuk berilmu. Kerjanya nanti apa saja. Dia arsitek, belum tentu arsitek kerjaannya, ya kan? Dan banyak sekarang orang yang bahkan memang dokter pun belum tentu kadang dokter dikembangkannya. Ada juga ilmu dulu, Bapak Ibu. Belajar bukan untuk kerja, tapi belajar untuk berilmu. Kalau sudah berilmu, sudah dekat dengan Allah, kerja datang nggak? Sudah datang kerjaan itu. Bapak Ibu mengenal Allah. Yang penting halal. Maka Nabi dididik oleh Allah dari kecil itu menjadi tangguh, dan Nabi dididik untuk menguasai pasar oleh Allah. Perdagangan itu kan dikuasai oleh Rasulullah
Sehingga Khadijah itu jatuh hati karena Nabi itu sangat jujur dalam berdagang, dikuasai oleh Nabi. Siapa mengatakan Nabi itu tidak berdagang? Hebat Nabi. Nabi tidak bekerja yang bulat. Nabi bekerja sejati yang bulat dan tangguh bekerjanya, dan dia memberikan jalan yang terbaik. Makanya orang-orang percaya kepada Nabi. Dari kecil Nabi sudah mengalahkan kambing untuk ambil upah. Ya, begitu Nabi profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Luar biasa. Ya. Cuma kadang-kadang ya itulah zamannya. Ibadah anak-anak kita disuruh kerajo bertamu. Olu kerajo ni barang mobil lagi pak. Ya kan? Gaji nak godang. Padahal si prinsipnya tunjukkan dulu prestasimu. Ini pasti akan diberi sesuatu yang besar, karena hasil karya juga besar. Begitu prinsipnya, dan itu dibangun oleh Rasulullah. Ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau di Madinah itu di luar pagar itu dekat Sakifah Bani Sa'adah itu terus ke atas itu adalah supnya Nabi dulu, pasar yang dibangun oleh Nabi SAW. Itu pasar dulu. Ya Bu, kan batas Masjid Nabawi itu yang berada dalam di pagar itu sekarang yang masuk ke dalam masjid sebenarnya itu. Ya walaupun di luarnya sudah sekarang jadi masjid, tapi yang pagar itulah sebenarnya. Ya Ibu dimuliakan Allah, dan di luarnya dulu pasar gitu. Pasar kan? Nah, di situ Nabi membangun umat. Kalau ekonomi tidak dikuasai, maka kita akan dikuasai. Dan ekonomi bisa melemahkan umat kalau umat tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh. Iman yang kuat, masjid sebagai fondasinya, bersatu dalam ketaatan untuk saling menguatkan fondasi keluarga dan saudaranya, dan kemudian disatukan dalam ekonomi yang hebat, kekuatan umat akan menjadi naik dan puncak kembali. Bapak Ibu, setidaknya kita mulai dari hal yang terkecil. Di mana kita mulainya? Diri kita dan keluarga kita. Tidak bisa kita berubah yang besar, strukturnya terlalu besar. Kita mulai di keluarga kita. Jangan kadang-kadang kita sibuk bicarakan yang besar di sana. Ini tidak pernah mulai. Ini sibuk komen di sini. Ini mohon maaf. Kita sibuk ngomong yang di atas coba. Komen itu. Kalau dulu kali kopi mau komen. Sadoi komen. Terajui ada. Ya Pak, itu ya buat langkah. Kita ini banyak hari ini lebih habis waktu untuk mengomen. Cerita lah tanggung, aduhnya cerita, aduh nangis, tahu dulu berikan. Ini paling getol bercerita. Ini cerita ya. Malik ya, duduk kedai kopi, lamo, terajo, dado, ya. Disamun di orang duduk kedai kopi itu lama. Ya Pak. Aduh aliran awak duduk kedai kopi berjam-jam. Berang di rumah. Tak masuk. Ya Pak. Nah, ini kita rubah prinsip-prinsip begitu. Nah, insyaAllah dengan semangat momentum hijrah ini kita letakkan arah tujuan ke depan. Harus evaluasi. Nafas seseorang mungkin tak boleh berhenti ketika masih diberi kesempatan. Dia harus menjadi islah, perbaikan terus untuk melihat masa depan lebih baik. Jangan ada keterbatasan yang membuat kita lemah kalau kita bersandar kepada Allah yang Maha Pokok. Yang membuat kita lemah itu kalau Allah kita lupakan. Tapi kalau Allah kita letakkan di depan, kita akan menjadi kuat. Walaupun ada ujian, solusi pasti diberikan. Itulah orang beriman. Ya Ibu, yang berkata Allah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sekedar mengulang-ulang dan memuhasabah diri, terutama untuk kami yang menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.